Goes ke Bogor beli bakmi, pulangnya ke kebun raya. Followers, yuk ikutin kami jalan-jalan di Palangkaraya. Kita berangkat naik pesawat siang, sampainya masih siang juga sih di Palangkaraya. Nah, begitu masuk Bandara Cilikriwut, kita disambut sama musik karungut, salah satu seni musik khasnya Kalimantan. Yang khas itu alat musiknya, yaitu kecapi Dayak. Malamnya, kita langsung nonton pertunjukan karungut sampai tengah malam di RRI Palangkaraya. Di sini mereka tampilnya reguler loh. Jadi setiap minggu pasti ada. Kita juga sempat ngobrol sama salah satu budayawan Palangkaraya sekaligus pegiat karungut, namanya Pak Guntur. Kita dijelasin kalau lirik-lirik yang dinyanyikan dalam sebuah penampilan karungut isinya nasihat. Dibuatnya pun secara impromptu, alias dadakan aja. Di seni karungut ini merupakan seni tutur ya, yang dilantunkan oleh seseorang seniman maupun ya masyarakat biasa yang pandai, yang fasih menyusun kata-kata, kalimat yang urut, saling sahut menyahut, dan seperti ya, lagu-lagu pop dan dangdut lah, sesuai dengan tema dan judul apa yang dia mau, dia inginkan, dan situasi apa, kapanpun dia bisa menyesuaikan itu. Nah, karungut ini juga isinya ya, bisa menghibur, membuat orang tertawa. Tadi kan sampai tertawa mereka karena bisa menyindir, bisa merayu, bisa membuat orang sedih sampai menangis air mata karena isinya tadi menyentuh hati ya, dan juga membuat orang tertawa, orang yang sedih bisa gembira karena isinya tadi lagunya senang, gembira. Dan juga untuk memuja Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama, untuk memuja Yang Maha Kuasa, memuliakan Yang Maha Kuasa sama agama leluhur kita dulu. Dan satu lagi yang unik sih, kecapinya. Ternyata main kecapi ini gak ada chord khususnya, beda sama gitar. Jadi emang butuh jam terbang yang tinggi buat bisa mainin kecapi ini dengan tepat, sesuai sama nada yang diinginkan. Besoknya kita jalan-jalan ke Museum Balanga. Di museum ini kita belajar banyak banget tentang suku Dayak. Mulai dari ritualnya, tradisinya, senjata khasnya, pakaian adatnya, sampai replika tempat tinggalnya pun ada di sini. Koleksi yang disimpan di Museum Balanga ini terbilang punya banyak nilai sejarah. Makanya waktu kesini, better minta ditemenin sama guide-nya deh, supaya bisa dijelasin mulai dari makna sampai fungsi dari benda-benda yang dipamerkan. By the way, jangan lupa buat tetap memperhatikan etika saat berwisata ke museum ya. Kalau nggak boleh disentuh, ya jangan disentuh. Nggak boleh difoto, ya jangan difoto dong. Pulang dari Museum Balanga, kita sempat juga diajak buat cari akar bajakah. Pernah denger nggak di berita? Kalau ada 3 pelajar asal Palangkaraya yang melakukan penelitian tentang khasiat akar bajakah. Dari beberapa penelitian, memang ditemukan kalau akar bajakah ini punya manfaat untuk beberapa penyakit. Salah satunya, diabetes. Karena penasaran, kita mau lihat tanaman aslinya. Langsung sama warga setempat yang emang paham soal cari mencari akar bajakah. Agak berdiri kayunya. Ya udah tuh Pak, tuh banyak. Selain berkesempatan buat nyoba air dari akar bajakah, kita juga dikasih tahu, ternyata nggak semua akar bajakah itu bisa dikonsumsi. Ada juga yang bisa jadi racun, dan nggak semua akar bajakah itu punya khasiat yang sama.
Makanya kita juga diwanti-wanti, kalau mau beli akar bajakah harus dari sumber yang trusted. Apalagi kalau belinya yang udah kering. Karena udah harganya mahal, kalau sampai ketipu kan sayang uangnya. Good morning, udah pagi lagi nih viewers. Di hari ketiga ini kita menyusuri jalan GO Bos untuk cari mandau. Bukan sekedar nyari di toko, tapi kita beli langsung ke pengrajinnya. Makanya kita keliling-keliling cari rumahnya Pak Sobat Dewel, pengrajin mandau yang juga punya andil dalam melestarikan mandau. Tempatnya emang agak sulit buat dijangkau. Sampai nggak sempat rekam perjalanannya banyak-banyak karena semua satu mobil itu fokus ke G-Maps. Tapi ini beneran hidden gem karena mandau yang dibikin Pak Sobat ini nggak main-main cantiknya. Mandau yang kita tahu adalah senjata khasnya suku Dayak, sekarang ini juga dikenal sebagai salah satu barang yang nilai seninya tinggi banget. Bayangin aja, dalam sebilah mandau itu ada seni ukir, seni anyam, dan seni menempa besi. Kita diceritain tentang filosofi dari ukiran-ukiran dan anyaman yang ada di mandau. Kalau kata Pak Sobat, ada dua ukiran yang paling umum, yaitu ukiran naga tambun dan ukiran lintah. Nah, apa ya filosofinya? Semua dia full dengan ukiran juga. Nah, karena apa? Kita buat full ukirannya ini supaya orang mengenal cirinya mandau itu penuh dengan seni. Tidak semata-mata senjata tajamnya saja. Nah, kalau ukiran ini tidak jauh beda dari gagangnya ini, semua tambun juga. Karena binatang tambun ini binatang leluhurnya orang Dayak, penjaga orang Dayak. Jadi apapun masalah atau apa itu kejadian, orang yang memakai mandau ini tidak gentar lah atau dia bernyali tinggi lah yang memakainya. Nah, di bagian kumpang ini ada tiga tempuser atau anyaman rotannya, yaitu tempuser perempuan. Nah, yang ini tempuser laki-laki, tempuser perempuan. Mengapa ada tempuser laki-laki dan tempuser perempuan? Karena dia, kalau tempuser perempuan semua, mandau nggak bisa dipakai perang. Nah, tapi kalau tempusernya digabung, tempuser laki-laki dengan perempuan ini digabung, dia seimbang lah. Tidak untuk berperang juga, tapi bisa untuk berperang. Nah, untuk jaga diri lah tujuannya kalau digabung ini. Nah, ini tempuser laki-laki, ini tempuser perempuan. Kepalanya hadap sana. Pak, kenapa yang perempuan ada dua? Supaya yang laki-laki ini tidak ganas lah. Jadi dia dikendalikan oleh dua perempuan ini. Jadi dia tidak sembarangan ngantam orang. Karena mandau ini ada mandau yang panas atau ganas. Jangankan ngantam orang, dari keluarga kita kita bisa juga sedikit-sedikit ngeluar mandau. Masalah sedikit mengeluarkan mandau, itu berarti mandau itu sangat panas sekali. Karena pembuatannya salah. Nah, itu dia tujuannya. Nah, ikatan mandau atau tali pinggangnya ini mandau, talinya, tali ikat pinggangnya ini pakai rajah. Ini simpul semua, tapi simpul rajah ini yang diambil dari kitab sucinya. Ada tertulis di kitab suci ini. Karena kita kalau sangat cilik ini bukan simpul biasa ini. Ini ilmu perkasih ini. Nah, jadi tujuannya tali mandau yang simpul seperti ini karena kita berhadapan dengan orang itu tidak jadi terus kelahinya. Karena orang sudah tunduk duluan nih sama simpul kunci ini. Nah, jadi dia ujung-ujungnya berdamai lah. Jadi tidak sampai mengeluarkan mata mandaunya nih.
Saking kerennya Mandau Kalimantan, sampai pernah loh ada yang pesen sama Pak Sobat. Pesannya gak nanggung-nanggung loh. Dulu sih pernah mau dipesan dari dari Amerika, tapi mereka mintanya nggak main-main, minta 1 kontainer, minta ampun aja lah kita. Karena jangankan membuat 1 kontainer, membuat 100 mandau aja kita sudah kewalahan. Karena 1 mandau kita 1 bulan. Nah, ini salah satu mandau karya Pak Sobat yang lain dari yang lain. Ukurannya sekitar 1 meter. Harganya, dah lah nggak usah dibahas ya. Nanti kantongmu menjerit. Ada mitos yang bilang kalau sudah minum air Kalimantan, pasti jadi kangen pengen balik lagi. Buat tim Voidcast, ini terpatahkan. Yang bikin kangen itu bukan karena minum airnya, tapi kehangatannya, momen-momennya, dan makanannya itu yang bikin kita kangen banget dan pengen kesana lagi. Semoga bisa ketemu lagi ya.